Oke, kita lanjut untuk simulasi ketiga. Itu ada menggunakan QGIS desktop 330.2.2. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian kita lihat untuk petunjuknya. Petunjuknya ada di simulasi 3 block adjustment. Nah, di sini ada petunjuk tugas simulasi 3. Nah, kemudian ini ada file juga, Adomanis in QGIS. Nah, itu yang perlu dibuka. Ini setelah saya buka, pertama untuk block adjustment sudah diinstal. Kita mau melakukan plugin Adomanis gitu ya. Di aplikasi QGIS lakukan proses persiapan. Lihat pada bagian A, persiapan pada file Adomanis in QGIS. Nah, ini filenya di persiapan. Setelah install, harus diinstal dulu. Kalau belum ada, kita install. Caranya instalasi plugin. Nah, ini ada di plugin. Nah, ini tampilannya plugin, manage and install plugin. Klik, kemudian pilih install from zip. Nah, pilih install from zip. Ini dipilih, klik tanda titik 3, dipilih filenya adalah Adomanis ITB volume 2.zip. Ini tadi filenya, yang ini Adomanis ITB v2.zip. Ini semua filenya di download. Kita lihat titik 3 di simulasi. Adomanis ITB v3.zip. Open, install plugin, yes. Plugin install sukses gitu ya. Kalau sudah sukses, maka installed gini, di sini akan muncul ada Adomanis, ada geometry checker. Nah, ini jangan lupa dicentang Adomanisnya, kemudian geometry checker dicentang juga, dan di close. Langkah berikutnya kita cek. Nah, kalau sudah terinstall, maka pertama hapus bidang tanah overlap. Lihat bagian B, menghilangkan bidang tanah overlap 100% duplikat pada file Adomanis in QGIS. Nah, ini filenya yang B, menghilangkan bidang tanah overlap 100% duplikat. Nah, ini kita cari yang duplikat, kemudian dia nanti akan dihapus. Nah, syaratnya file data dummy-nya harus di input ya, data dummy. Tadi foldernya ini data dummy.zip. Nah, kita ekstrak dulu file data dummy. Nah, ini file SAP nya sudah ada. Jadi sekarang kita menambahkan file SAP, Ctrl L atau data source. Nah, ini filenya berupa raster atau vektor, pertanyaannya. Nah, di datasetnya tadi vektor Adomanis data dummy. Nah, ini dummy SAP. Jadi open, dan di add. Nah,
muncul seperti ini tampilannya data dummy. Nah, kita nyoba langkah berikutnya, vektor cek geometris, kemudian cek duplikat. Vektor cek geometris di sini atas, diklik data 02 dummy-nya, kemudian cek for duplikat. Nah, ini diikuti aja parameternya, ini disamakan. Parameternya 100 misalkan. Nah, kalau kosong bisa, jadi ikuti aja di sini misalkan 100 untuk overlapnya, AutoCAD-nya, tapi di sini enggak diminta gitu ya, topologi ceknya. Jadi kita ngecek duplikat saja. Kalau sudah maka di run. Nah, ini kalau output vector layer, kalau nggak mau, diklik modify input layer. Nah, jadi nggak usah buat layer baru gitu ya, maksudnya kita klik run. Nah, ini sudah muncul beberapa duplikat filenya. Kita pilih yang duplikat gitu ya, duplikat itu yang double gitu ya Pak. Nah, sudah. Yang kita pilih selanjutnya, selanjutnya ini tadi dipilih ya, yang duplikat, kemudian error resolution setting. Nah, ini sesuai dengan petunjuk kalau Bapak Ibu lihat gitu ya. Nah, ini ada di error resolution setting, pilih remove duplicate gitu ya. Kita pilih remove duplicate, oke. Nah, selanjutnya pilih bintang duplikatnya dipilih. Kemudian setelah dipilih, fix selected error using default resolution. Nah, sudah dipilih, di sini ada total 4 error dan di fix selected error using default resolution. Nah, yes. Nah, setelah itu close ya. Setelah itu kalau sudah yes dan close. Nah, maka ini sudah di remove duplikatnya seharusnya gitu ya. Oke, setelah di remove duplikatnya, kita ikuti langkah berikutnya, yaitu membuat layer titik kontrol ya, minimal 4 titik pada tepi blok. Lihat pada bagian C, layer titik blok titik pada file aduh manis QGIS. Kita lihat yang C. Di C create layer, new shape file, kemudian pilih point. Nah, sini ada layer, create layer, new shape file layer gitu ya. New shape file layer, save file layer. Nah, ini ada pilihan tadi diketik namanya, misalkan namanya adalah ini titik kontrol,
Oke, kemudian yang diubah selanjutnya adalah poin. Nah, kita pilih poin, yang lain nggak perlu diisi. Nah, ini TM3 misalkan contohnya TM3 49.2. Nah, ini bisa dipilih TM3 di zona 49.2. Nah, ini kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu bisa dicari di sini, ketik seleksi RS. Nah, ini diisi TM3. Nah, TM3. Nah, TM3 ini zonanya macam-macam. Ini bisa Bapak Ibu pilih sendiri. Nah, Indonesia TM3 DGN. Nah, ini tergantung lokasinya di mana. Nah, kalau saat ini sudah kepilih 49.2. Kemudian poin, isi pilih zonanya sudah, ketik DGN tadi sudah. Pilih sistem proyeksi yang digunakan harus sama dengan sistem proyeksi file ASAP yang akan digunakan. Untuk memudahkan, nah ini jangan lupa save filenya ditampilkan. Ini kalau sudah oke, oke dulu. Nah, ini sudah ada save file baru, titik kontrol di atas. Pastikan di atas ya Bapak Ibu ya, karena kan nanti kalau di bawah ketutup. Lanjut mengaktifkan, untuk buat titik mengaktifkan snapping tool. Nah, ada di view toolbar, snapping toolbar. Nah, ini ada di tool view toolbar, ada snapping toolbar, diklik. Nah, maka dia sudah muncul ini ikonnya, enable snappingnya. Kita bisa melakukan snapping. Kalau sudah aktif, maka aktifkan editing dengan klik tombol pensil. Nah, kita akan melakukan editing di titik kontrol, tekan gambar pensil atau toggle editing. Nah, ini ada pilihan yang bisa kita lakukan apa, itu membuat titik kontrolnya tadi gitu ya. Add point feature dengan mengaktifkan tombol snap untuk memudahkan penempatan titik ke bidang. Yang dimaksud titik pojok-pojok dari blok. Nah, ini kalau simulasi ini saya aktifkan. Kita aktifkan titik pojok. Sudah diaktifkan snappingnya. Kemudian diklik add point feature, buat titik baru. Baru kita mau buat 4 tadi, minimal 4 untuk simulasi di pojok-pojok blok. Kemudian akan dibuat atau diisi ID-nya. Nah, kita coba misalkan 4 titik di sini. Nah, ini bedanya ada snapping. Kalau snappingnya mati, kita akan kesulitan untuk menentukan titiknya. Maka S atau snapping ini sangat membantu. Oke, titik 1 saya kasih nama titik 1. Terus selanjutnya titik 2. Titik 2. Oke. Titik 3. Oke. Titik 4. Oke. Nah, ini sudah ada 4 titik kontrol. Klik kanan properties. Ini kita bisa milih simbologi macam-macam bentuk titiknya tuh, atau mau kasih label itu juga bisa, tadi single label misalkan. Oke. Nah, ini udah ada label angkanya. Nah, kemudian kalau sudah di editing, kita klik lagi editingnya, toggle editing, kita simpan.
save ya. Kita save, maka titik kontrol sudah tersimpan gitu ya. Nah, selain itu kalau save ya tinggal klik save layer edit. Setelah itu melakukan proses block adjustment pada bagian D, proses block adjustment. Nah, ini di D sini sudah ada petunjuknya. Plugin ETB Maski adu manis, diklik adu manisnya, maka plugin ETB Maski, klik adu manis sampai muncul tampilan Windows adu manis. Nah, kita pilih layer Persil yang akan diadu manis adalah titik kontrol atau apa gitu ya. Nah, kita lihat tadi petunjuknya. Layar Persilnya adalah dummy gitu ya. Nah, dummy kita pilih dummy-nya dulu, data 0 dummy. Sudah. Terus pilih layar sebagai kontrol adalah titik kontrol. Nilai toleransi residu titik batas, ini contoh atau simulasinya adalah 3. Kita ketik 3, 23. Layar validitas Persil hasil adu manis, nama filenya seperti ini adu manis contohnya. Kita akan klik selanjutnya itu di OK. Nah, setelah proses sudah, maka ada terbentuk layer adu manis seperti ini di atas. Oke ya. Nah, ini akan terbentuk pada perbedaan antara adu manis dan data dummy. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita lihat lagi. Oke, nah, saldo manisnya sudah tampil, akan terdapat perbedaan dengan pengaturan simbologi yang terlepas. Nah, nanti seperti tadi timbul simbologi itu bisa diedit namanya gitu ya. Nah, setelah ini buat laporan block adjustment terperinci langkah demi langkah disertai dengan tanggapan layar screen capture. Nah, ini menambahkan analisa. Nanti Bapak Ibu kasih tambahan analisa, diunggah filenya ya. Laporan proses layar bidang tanah titik kontrol bidang tanah proses setelah proses block adjustment. Nah, ini akan ada perbedaan. Oke, saya kira itu untuk penyesuaiannya, nanti silakan dicoba. Terima kasih.